نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. والله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sampai faedah hadis yang terakhir ya, hadis ke 42 faedahnya. Faedah yang terakhir bahasa kita masih terus terakhir tentang hadis yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusi dengan faedah yang ada maka ma'autani wa rojotani obat belakang anak hingga walau bari jadi ada walau balawat dulu buka anak sama itu master barani obat belakang ya ibn Adam minang kalau atai kali di kurobil arti fotonya malaki tadina tusriku bi syai'ah wa atai tukabi kurobilnya maghfiratan luar biasa. Juga hadis yang terakhir tentang Allah memberikan ampunan kepada anak Adam dan Allah menerima amal Adam apa adanya ya. Menerima amal Adam apa adanya. Faedahnya adalah yang pertama terus ini ada semua terakhir kan hadis nomor 42. Nah, yang pertama adalah syarfu Bani Adam. Syarfu Bani Adam, mulianya anak Adam dibanding dengan hamba-hamba Allah yang lain. Bukan makhluk Allah yang lain sebagainya. Sebenarnya hamba Allah itu ada 4. Jin, manusia, malaikat, terus setan. 4 itu hamba Allah yang disuruh untuk beribadah. Maka paling mulia adalah anak Adam. Bahkan malaikat itu diciptakan oleh Allah menjadi pelayannya anak Adam. Untuk nyaga, untuk jaga kita tidur, jaga kita makan, untuk jaga pintu surga, pintu neraka, dan seterusnya. Maka anak Adam masuk hamba Allah termulia. Haitsu wajah Allah ila kita dikoli ya ibn Adam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kita manggil manusia dipanggil dikhususkan dengan panggilan ya ibn Adam, hai anak Adam, bukan ya ibadah Allah. Karena kalau kata Allah mencakup yang lain. Kalau sudah anak Adam hanya manusia. Ya anak Adam itu hanya manusia. Jadi tidak termasuk kera. Nah kera bukan anak Adam. Atau manusia juga bukan anak kera. Hanya ketika zaman Nabi Musa itu ada umat Musa yang melanggar larangan kemudian berubah menjadi kera. Sehingga fosil-fosil yang ditemukan oleh peneliti menimbulkan bahwa manusia itu dulunya adalah kera, bisa jadi adalah manusia yang keturunan dari kera yang pada saat Nabi Musa ya, mereka melanggar perintah kemudian berubah menjadi kera. Wala syakka anna bani Adam fudilu ala kasirin mimman khalaqahumullah
Bahkan tidak ada keraguan lagi bahwa anak Adam itu termasuk hamba Allah yang lebih utama, melebihi atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa karramahumullahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan. Bisa dilihat dalam surat Al-Isra ya, ayat 70 surat Al-Isra, Allah berfirman, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh aku, kata Allah, kami, kata Allah, memuliakan bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan anak Adam itu bisa menjadi amfibi, hidup dua, bisa hidup di darat, bisa hidup di laut. Bahkan ikan laut yang di tengah lautan yang paling tengah, paling dalam itu bisa ditangkap oleh manusia, gitu ya. Karena manusia itu bisa menguasai bumi dan laut, daratan dan laut, kata Allah. Wa hamalnahum bil barri wal bahri, ya, kami berikan kekuasaan anak Adam itu di laut dan di darat. Wa razaqnahum minan thayyibat, dan juga aku kasih rezeki dari rezeki yang baik. Rezeki yang baik juga terbaik adalah manusia. Coba kalau jin itu rezekinya hanya tulang, ya. Hanya tulang. Tidak ada jin itu makan bakso, soto, tidak ada. Nah, makanya hanya tulang. Jadi kalau kita makan kentang, tulangnya dibuang, itu bagian jin. Yang bagus itu manusia. Ya, jadi jin ya, metode kucing bagiannya balung, gitu ya. Anjing bagiannya balung, gitu ya. Ayam itu dengan makan rantai, jadi ayam, gitu ya. Jadi manusia, masya Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat, aku kasih rezeki yang betul-betul terbaik. Kalau ada manusia makan yang jelek, keinginannya sendiri, ya, tidak menunjukkan diri sebagai anak Adam, ya, tidak menunjukkan diri sebagai anak Adam. Kemudian faqbalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila, dan aku melebihkan, mengangkat derajat mereka, mengalahkan atas makhluk-makhluk yang banyak dengan setinggi-tingginya. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, anna kalimata ibna au bani, ibna atau bani, au ma'asbah dalika, atau yang serupa, bani, ibna, ya, baninya, idza umifat ilal qabilah, ketika dinisbatkan kepada sebuah kabilah, au ilal ummah, atau kepada umat, tastabiyul usul wal inas. Ini yang memang perlu kita pahami. Memang secara harfiah kata ibnu bani itu kalau dimaknai secara harfiah artinya anak laki-laki. Nah, misalnya saya tanya, ya Ustaz Musa, kamu ibnaka, mesti yang dimaksud berapa anak laki-lakimu? Wakam bintaka, dan berapa anak perempuan? Tapi kata ibnun, kata bani, ketika dinisbatkan kepada kabilah atau pada umat, maka yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Bani Israel yang dimaksud adalah keturunan Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Dulu kecil lahirnya namanya Israel, besar jadi Nabi, cilik pindah jadi Yakub. Yang ditulis dalam Al-Quran bukan Bani Yakub tapi Bani Israel, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga ketika ada kata ibnu Adam, ya terjemahnya cukup anak Adam saja, tidak anak laki-laki Adam. Bagi yang perempuan kayak itu, gitu ya. Ya, atau di dalam Al-Quran ketika penyebutan laki-laki dan tidak ada kekhususan bagi perempuan, maka yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau ditafsirkan itu domirnya bu, amanah amanu, dari perempuan amanah. Hai orang-orang yang beriman, maka yang dimaksud di situ laki-laki dan
perempuan, tidak laki-laki saja. Justru kalau lafal itu khusus menunjukkan perempuan, itu perempuan saja. Atau ada laki-laki, ada perempuan, berarti bisa. Kayak misalnya dalam surat Al-Hujurat, ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum, ya. Terusannya kemudian kan perempuan, gimana asa wala nisaun nisain asa ayakunu khairan minhum. Berarti ini sendiri-sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Justru ahli tafsir mengatakan ketika ada laki-laki dikhususkan sendiri dan perempuan dikhususkan sendiri, itu ada keistimewaan sendiri. Misalnya bab ini, jangan seorang laki-laki itu sering mengejek pada kaum lain. Siapa tahu kaum yang diajak lebih baik. Janganlah perempuan juga mengejek kepada kelompok perempuan lain. Bisa jadi yang diajak lebih baik. Maka di sini Allah sedang mengkhususkan bahwa yang sebenarnya ini biasanya perempuan, sehingga dikhususkan tersendiri. Walaupun laki-laki juga ada, tapi lebih banyak perempuan. Ya, misalnya ada lafal didahulukan perempuan, kemudian baru laki-laki, itu juga menunjukkan kekhususan. Misalnya dalam surat apa itu yang menceritakan tentang zina, itu Allah mengatakan wazaniyatu wazani, tidak wazaniyatu. Perempuannya didahulukan karena sama-sama zina itu si laki-laki dan perempuan, tapi pelaku zina itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya kelembut itu si perempuan, tidak ada kelembut laki-laki gitu ya. Tapi kalau pencuri itu lebih banyak laki-laki. Maka di teks Al-Qur'annya wasariku, tidak wasariku, didahulukan laki-laki. Karena pencuri itu ada perempuan, tapi lebih banyak laki-laki. Tapi kalau hanya satu saja laki-laki yang disebutkan, maka di situ menunjukkan perempuan juga. Maka terus melebar sampai sholat mayit. Sholat mayit itu memang kalau tahap awal kita belajar itu kalau mayitnya laki-laki alhamdulillah, kalau mayitnya perempuan alhamdulillah. Tapi sebetulnya mayit itu cukup alhamdulillah, mau laki-laki mau perempuan mau bencong alhamdulillah cukup. Kenapa? Karena kembalinya kepada mayit, dan mayit itu mesti mudahkan. Karena lafal mayit kalau dimuannaskan menjadi hewan. Ya, mayit itu untuk manusia, mayitah itu untuk selain manusia. Maka ketika membicarakan bab kulit bangke yang boleh disamak, di situ menggunakan kata waljildul mayitah. Ya, kulit bangke itu mau bangke sapi betina atau sapi jantan tetap mayitah. Nah, manusia mau manusia cowok atau cewek mesti mayit gitu. Maka ketika sholat mayit walaupun cewek dengan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu boleh. Karena kalau sudah jadi mayit itu jelas sekali kelaminnya hilang. Bahkan namanya saja hilang. Misalnya Pak Panjo meninggal, yang takziah rumahnya itu nggak mungkin. Ketika nanya-nanya nyebut namanya, itu gimana? Bapak Ijonya sudah dikamani, sudah begitu. Gimana? Bapak Ijonya sudah disolatkan, itu tidak ada kayak begitu. Nggak ada. Pasti tanya mayitnya sudah dimandikan, mayitnya sudah dikamani itu. Namanya hilang, jenis kelaminnya sudah hilang. Wa idza udifat ila syai'in mahsulin fa hiya lidzukur maqam. Ketika dinisbatkan pada sesuatu yang khusus, ya baru menunjukkan laki-laki. Wa idza guna bil hadis mudhafatan ila ummah. Kuliah ya ibnu Adam, hai anak Adam. Maka di situ mengandung baik laki-laki maupun perempuan. Jangan yang ibu-ibu berarti saya tidak keturunan ada, karena tidak pernah dipanggil ya banatu aja. Panggilannya hanya ya ibnu atau ya ibna aja, tidak begitu ya.
Wa yatafarra'una 'ala hadhihi masalah wa qawl hadzal baik ya wa qawl 'ala bani sholih wa huwa wahid wa yasmilu dukul faqat ya amu mahsuruna. Jadi ketika mengatakan hadzal baik ya, ala bani sholih ya, rumah ini untuk anak laki-laki yang sholih itu ya khusus gitu. Tapi ketika dinisbatkan pada kabilah apalagi umat maka menunjukkan laki-laki dan perempuan. Faedah yang kedua, karena ada Allah warajah Allah Ta'ala ya berfirman Masya Allah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan mengharap sesuatu dari kepada Allah, Allah itu tidak hanya mengabulkan doa, bukan hanya memberikan harapannya, tapi Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis ini, jadi dengan berdoa ya Allah, aku minta A, B, C, itu sudah diampuni dosanya. Karena teksnya berbunyi, ketika berdoa gitu ya, innaka madawatani para jawabani gofartunaka alamakana minna wa ubal. Kamu mau berdoa saja kepada kamu mau mengharap saja kepada bukan hanya aku memberikan permintaannya, bukan hanya aku memberikan harapannya, tapi dosamu itu gak ampuni. Luar biasa. Coba kalau kita minta ke manusia, punya harapan besar ke manusia, diampuni, nggak kesalahannya dengan manusia itu. Belum tentu gitu ya. Bisa jadi malah yang diharapkan, yang diminta itu nggak kunjung memberi, malah seolah-olah menambahkan beban kesalahannya. Iya, pokoknya saya hanya kamu yang aku harapkan, hanya kamu yang aku minta, aku kepada manusia. Gimana jawabannya? Saya butuh gue sokong, gitu. Nah, iya ini, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau dalam bahasa Jawa disebut nyebar bodong-bodong. Nah, ya, nyebar bodong-bodong itu orang sabar sakunto. Tapi kadang-kadang mikir, tapi yang dipikir ya rumongso. Yang ketiga, anaulah buka ma'aduna min rijain. Wajib bagi orang yang berdoa itu punya harapan yang kuat. Jangan berdoa hanya lisannya saja, tapi hatinya tidak punya harapan yang tinggi kepada Allah. Ketika panjenengan berdoa, punya harapan yang tinggi bahwa doa itu pasti dikabuli. Karena kalau Allah yang memberi, Masya Allah, itu secara akal nggak masuk akal juga. Masya Allah, Allah kabulkan, Allah mudahkan. Banyak hal ketika kita minta kepada Allah yang seolah-olah terkadang gimana masuk si Allah mengabulkan? Kalau Allah mudahkan. Iya, kalau Allah mudahkan, tapi minta kepada Allah yang besar ya, yang besar. Dan di dalam hati kita harus menanam harapan. Wa amal qalbul ghafir Allahi ya alladzi yaqulu ad-du'a ala wajhi ada wa laysa hadiyan dijawab. Yang doanya itu hanya otomatis gitu ya. Hanya otomatis hafal doa doa. Mau pantas-pantas hatinya tidak ingat pada Allah, ya nggak mungkin dijawab. Dihilang dikiri kata tasbih bertahlil bahwa sebenarnya bahwa yuk kok aja begini beda kalau zikir. Tadi doa loh, beda kalau zikir. Kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu walaupun otomatis maka tetap berpahala. Tapi kalau minta doa, minta sesuatu terus hatinya hampir ya. Walaupun dari ada yang mutajun, para buddha ayat tahdiyo kalau ini maka jahilai wa anahu muftaqarun ila Allah. Karena orang yang berdoa itu punya harapan, maka hatinya betul-betul khusyuk khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, isbatu sifatin nabi allati yusammiha al-ulama sifat asaliyah. Ada sifat nabi, sifat nanti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini disebutkan wala ubali, dan aku tidak memperdulikan. Ini namanya sifat nanti yang Allah punya sifat tidak memperdulikan. Dalam teks itu
kalau kamu berdoa kepadaku, kalau kamu mengharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa dan aku tidak pedulikan. Maksudnya dosamu banyak, amalmu sedikit, kamu kurang perhatian terhadap Allah, itu tidak dipedulikan oleh Allah, dan Allah lebih besar Maha Pengampunnya. Inna rahmati ghalabat ala ghadabi, dalam instruksi disebutkan bahwa rahmatku melebihi sifat murka. Kalau nggak ada sifat Allah itu, kita sulit masuk surga, ya. Nanti tidak dosa kita banyak kita nggak peduli kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah mempunyai sifat la ubali, tidak mempedulikan. Wa inna hadhihi sifat manfiyatun anillah. Allah mensifatkan diri dengan sifat kami. Wa hadza min qasmil aqaid, dan ini harus kita yakini. Wa hadza kathirun bil banyak, misalnya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah punya sifat tidak ngantuk, tidak tidur. Namanya kan sifat nanti. Kalau sifatnya sifat kan berarti Allah ngantuk, Allah tidur, isbah. Tapi dalam hal ini Allah nggak isbah, tapi sifatnya adalah nanti. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersifatan maha tidak ngantuk dan maha tidak tidur, kabulkanlah doaku. Boleh menyebut nama Allah atau sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya sifat Nabi. Wala yadri rabbuka ahada, ini juga sifat Nabi. Allah itu mempunyai sifat tidak boleh, ya. La yadri itu tidak boleh. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut la yamut, Allah mempunyai sifat tidak mati, ya. Namanya sifat Nabi, ya. Tidak mati, ya Allah yang maha tidak mati. Itu boleh berdoa mengenai sifatnya itu. Lakin iklan anak murad sifat nabiyah isbatu kamalid. Maksud dari sifat nabiyah itu adalah menyempurnakan sifat kebalikannya. Kalau tidak mempedulikan kejelekan hambanya, berarti Allah hanya mempedulikan kebaikannya, ya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, sebaliknya kesempurnaan sebaliknya. Allah tidak boleh, berarti sebaliknya bahwa Allah adalah maha adil, ya. Wa yakunu nafyul mubarak guna yuwadhi kamal sultan wal fadl wal ihsan. Yang dimaksud adalah sifat kesempurnaan kerajaan, keutamaan dan kebaikan beliau. Yang keenam, Allah Ta'ala yang berubah jami'an Allah. Ini yang Masya Allah perlu kita perhatikan, bahwa Allah itu maha pengampun terhadap segala dosa. Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah maha pengampun. Bahkan kata Allah, mau balagon bukan anak sama, sekiranya dosamu itu sundul langit sepenuh langit, suntas dan batani ngobat. Kalau kamu mau minta ampun, pasti aku ampuni ke Allah. Wa anal insan mata istighfarullah min ajli dan binkan idoman bakal berat. Kalau mau minta ampun, istighfar sebesar apapun. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. An-Nisa. Barang siapa yang melakukan kesalahan, Allah melakukan kezaliman terhadap dirinya, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka orang juga akan mendapatkan Allah Ghafurur Rahim, dalam keadaan memberikan ampunan dan memberikan kasih sayang. Lakin hal istighfar bisa berbuat insan Allah memberi al astagfirullah. Istighfar itu apakah memang hanya ucapan Allah memberi dan astagfirullah? Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosaku, Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosaku, astagfirullah, aku minta ampun ya Allah. Jawablah, lakukan menteri asbabil maghfirah. Maghfirah itu memang dimulai dari ucapan, tapi harus diimbangi dengan perbuatan. Jangan dengan maksiat diteruskan terus sampai astagfirullah, mungkin mau diampuni gitu, ya. Iya, misalnya apa? Dosa apa?
namanya dosa mencuri sambil astagfirullah ya tidak boleh ya. Atau dosa-dosa yang lain, jadi harus dilakukan sebab yang menjadikan istighfarnya itu jadi wakilah karena doa kalau istihza. Kalau seperti itu berarti seolah-olah kita mainkan istighfarnya. Ya, seperti orang berdoa Allahumma rzuqni dzurriyyatan thayyibah wa lam ya'mal li husuli dzurriyyah. Orang tak mau nikah, berdoa ya Allah semoga aku punya keturunan yang soleh ya Allah, solehah ya Allah. Jadi tadi itu saya tak suka nikah. Nah itu namanya doa main-main. Keturunannya mau lain dari mana? Mau lain kesediaan gitu ya. Kan nggak mungkin. Ini namanya istihza, main-main. Waladhi tak suruh bin nafsu ataulah. Kita yang menghasilkan nafsu itu taubat itu kita berhenti dari perbuatan maksiat, rujuk min maksiat, kemudian tidak ada azab untuk kembali melakukan dosa lagi ya. Kemudian kita merasa menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Baik sekarang kalau satu syurut dan taubat itu syaratnya ada 5. Yang pertama ikhlas karena Allah, karena semua perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, tidaklah diperintah mereka kecuali dengan yang ikhlas. Syarat yang kedua anda dibu alama hasolat, menyesal dari apa yang ia lakukan. Iya ya Allah, menyesal ya Allah, aku mau melakukan ini dan itu ya Allah. Itu buat ini sarul insan wa qadruhu amama Allah bahwa manu ya autar kama ucapa alaih, menyesal atas larangan yang dia lakukan atau menyesal dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Itu menyesal. Terus anakmu inti'al bin nafs makaifa ya yusai keliru al-insan, bagaimana melakukannya ya. Namanya menyesal itu ada ukurannya masing-masing antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa ada orang menyesal itu hanya menyesal aja dalam hati, nggak sampai nangis. Ada penyesalan seseorang itu bisa sampai mengeluarkan air mata, tergantung besar kecilnya ya hati seseorang, keimanan yang ada di hati tersebut gitu ya. Ada yang ringan, ada yang besar. Maka menyesal itu ada inanat malaisa bisyartin. Syarat-syarat itu nggak ada karena sulit ya disuruh bagi masing gitu ya. Orang itu menyesal atau tidak karena itu urusan akal hati. Di anak Rasul tidak apa-apa yang telah tidak bawa nadir. Orang yang kemudian meninggalkan sesuatu itu harusnya juga menyesal. Dan syarat yang ketiga al-ikhlas an maksiati ala kita baminah. Jadi setelah ikhlas dan menyesal dan berhenti dari dosa itu dan tidak akan melakukan lagi. Pengingkaran al-maksiatar wajib yumkinu tadaruhu wa jaba'ahi ayat mobil wajib. Karena lau adalah balisan dengan zakat. Orang meninggalkan zakat, belum dikasihkan hartanya yang punya tobat, harta itu dikasihkan kepada yang berhak. Atau menjalankan haram, seperti mencuri, maka ketika masih bisa, hartanya masih, kemudian yang dicuri juga masih mengembalikan harta yang dia curi. Itu namanya bertaubat. Tanpa bertobat seperti itu ya maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tobat dengan penyesalan itu dengan 3 syarat. Satu adalah ikhlas ya, kemudian yang kedua adalah menyesal, yang ketiga berhenti dari maksiat, kemudian yang keempat al-azmu ala Allah ya'ud, azab untuk tidak melakukan. Jangan seperti orang makan sambal, disebut sebagai tobat sambal. Ketika kebersihan dua nggak mau mati, tapi nanti makan siang hanya sambal lagi. Ya benar. Syarat yang kelima adalah antakuna taubat wa beri taubat.
Ya, tobatnya itu di waktu-waktu di mana Allah masih menerima taubat. Satu, sebelum waktu war. Sebelum waktu war. Sebelum apa namanya? Nyawa sudah ada di tenggorokan. Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima." Tobat itu tidak berlaku bagi orang yang sudah mati ada di hadapannya, nyawa sudah ada di tenggorokan. Seperti tobatnya siapa? Fir'aun laknatullah, ketika dia berjebur laut, ya mau mati, buka-buka amantu bi Musa wa Harun, maka tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, sebelum terbit matahari dari barat, ya, latan koti hijrah kata tampoti taubat, walatan koti taubat hatta ya ruja asyamsu min maghribiha. Nah, tidak diterima atau tidak ditutup pintu tobat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kita harus segera bertobat, jangan nunggu lama ya. Kalau nunggu lama nanti kemudian tobat ditutup luar biasa, nggak akan diterima tobatnya. Berfaedah yang keenam, anal insan tidak ada berubah maka tumalam ya Allah la yusriku bihi syai'an ghafarallahu lahu. Manusia itu ketika melakukan dosa yang besar akan tetapi mati tidak dalam kondisi syirik, maka diampuni Allah. Luar biasa ya. Dosa apapun asalkan tidak syirik, belum sempat taubat tapi matinya tidak syirik, maka dosanya diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi dosa lain dijamin diampuni oleh Allah. Kata itu kami pulau dia mengampuni. Aku membawa ampunan yang sangat banyak. Dan yang ketujuh, fadilatul tauhid, keutamaan tauhid, karena tauhid itu menjadikan sebab dosa orang diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyyan tahu yughfar lahum ma salam. Katakanlah kepada orang kafir atau orang musyrik, kalau berhenti dari kesyirikan maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ke-8, isbatu liqa'illah, menetapkan sifat besok kita itu akan ketemu sama Allah. Kita berdoa semoga betul-betul ketemu sama Allah, karena ketika di surga nikmat yang paling besar adalah ketika kita bisa ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ru'yah itu melihat hilal, nanti hilal Ramadan dan hilal Syawal. Tapi besok di akhirat itu ada ru'yah, namanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita Arba'un Nawawi 40 hadis sama tafsirnya sudah selesai hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan bisa menjadi orang yang soleh yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Di waktu yang akan datang insya Allah nanti dari kitab sama-sama kita karya Imam Nawawi, insya Allah kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin insya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.